Hai teman-teman fisika, kita lanjut materi kita hari ini, cermin dan lensa ya. Di sini part ketiga. Langsung aja teman-teman. Yang pertama, kita punya gambar sebuah lensa cekung ya teman-teman. Di depannya sudah ada benda, objeknya, bendanya ada di posisi ini. Oke ya. Pertanyaannya, perhatikan gambar di atas. Benda di depan cermin cekung, tentukan jarak bayangan, S aksen ya teman-teman, dan sifat bayangannya. Oke, dari yang diketahui di soal, kita punya yang pertama adalah S ya teman-teman, ini jarak benda. Terus berikutnya ini 2F, sehingga F-nya kita punya 5 ya teman-teman, 10 dibagi 2, 5 cm. Oke, dari situ kita pakai rumus biasa, yang aslinya rumusnya kayak gini. 1/S ditambah 1/S aksen. Selanjutnya karena yang ditanyakan S aksen, ya jarak bayangan, rumusnya berubah menjadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S ya teman-teman ya. Dan kita bisa masukkan lanjut, F-nya adalah 5 ya, 5, dan S-nya adalah 6 ya teman-teman ya. Sehingga kita samakan penyebutnya itu menjadi 30. Yang depan jadinya kali 6, yang belakang kali 5, kayak gini ya. Ini matematika banget ya. 30 itu 1/S aksen. Dan selanjutnya S aksen berarti 30/1, yaitu 30 cm. Ini adalah jarak bayangan ya teman-teman semuanya. Selanjutnya sifat dari bayangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pertama, bayangannya ada di 30 cm. Tidak minus, berarti sifat yang pertama adalah nyata teman-teman ya. Sifat yang pertama adalah nyata. Sifat kedua, ini teman-teman hafalkan juga. Kalau nyata itu pasti terbalik. Ya. Ini sudah pernah dibahas di part ke-1 sama kedua juga ya. Silakan dicek video sebelumnya. Dan yang ketiga, itu kalian bisa menggunakan analisis ruangan. Ini di part sebelumnya juga sudah dibahas. Objek ataupun benda ini di ruang 2 ya teman-teman. Bayangannya pasti di ruang 3, udah ada juga ini. Ruang 3. Dari 2 ke 3, ruangan 2 ke ruangan 3, analisis ruangan, ini berarti makin besar. Berarti sifatnya adalah diperbesar. Gitu ya teman-teman ya. Itu sifat bayangannya. Jadi analisis ruangan. Nanti kita akan lanjut lebih detail lagi di yang bawah ya, soal berikutnya. Selanjutnya teman-teman, soal nomor 2. Benda di depan cermin cekung seperti di atas. Oke. Kita punya S-nya adalah 6 cm. Ini S-nya. Jarak benda, S-nya 6 cm. Selanjutnya 2F-nya adalah 18, seperti halnya tadi ini. Berarti F-nya adalah 18 bagi 2, yaitu 9 cm. F-nya 9 cm. Yang ditanyakan adalah banyak nih teman-teman ya, jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Tinggi benda itu kita udah tahu 4 cm ini ya. Saya tulis di sini aja, H sama dengan 4 cm. Ya, 4 cm. Salah satu yang ditanyakan adalah H aksen, tinggi bayangan. Oke, jarak bayangan kita bisa hitung seperti halnya rumus di atas. 1/S aksen sama dengan 1/F jarak fokus dikurangi 1/S
Dan langsung aja nilainya 1/9 dikurangi 1/6, disamakan penyebutnya menjadi 9 sama 6 tetap 36 kayak dia. Oh beda, 36 ya, 9 berarti dikali 4 dan 6 berarti kali 6. Dan kita punya bayangannya adalah minus seperjarak bayangan ya, minus 2/36. Itu seper S aksen, dan S aksen berarti dibalik teman-teman ya. 36 per minus 2 yang itu sama dengan minus 18 cm. Oke, kita punya jarak bayangan. Selanjutnya kita cari perbesaran. Perbesaran teman-teman M itu adalah S aksen per S atau H aksen per H. Nah, di sini kita pakai S aksen per S dan kita punya nilainya S aksennya itu adalah mana tadi minus 18. Ya, kita punya tanda mutlak di sini ya, teman-teman ya. Minus 18 per S-nya adalah 6. Dan kita punya perbesarannya itu ternyata sama dengan 18 bagi 6 ya, teman-teman, dan dengan tanda mutlak berarti nilainya adalah 3, perbesarannya 3 kali ya. Terus berikutnya lagi ditanyakan tinggi bayangan. Nah teman-teman, kita punya M nya selain S aksen per S itu kita punya H aksen per H. Dan selanjutnya kita bisa uraikan menjadi semacam ini, H aksen sama dengan M kali H. Dan itu sama dengan M-nya 3, ini ya M-nya 3 dikali H-nya adalah 4 kali 4 sama dengan 12 cm. Oke, tinggi bayangan. Nah sekarang sifat bayangan. Sifat bayangan yang pertama kita lihat S aksennya. S aksennya minus, berarti dia maya. Kalau maya itu pasti tegak. Teman-teman hafalkan nih, kalau nyata pasti terbalik. Kalau maya itu pasti tegak. Itu udah satu pasangan tuh ya. Dan satu lagi, diperbesar atau diperkecil bisa dilihat dari M-nya. M-nya itu 3, berarti lebih besar dari 1, berarti dia diperbesar. Diperbesar. Jadi kalau M-nya lebih kecil dari 1 itu diperkecil. Ya, kalau M-nya sama dengan 1 itu sama besar. M-nya lebih besar dari 1, ini 3 kan, lebih besar dari 1, itu berarti diperbesar. Ini sifat bayangannya ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut. Nah, itu tadi cermin cekung. Ya. Teman-teman bisa perhatikan lagi di soal ini tadi yang nomor 2 ya. Ini bendanya di ruang 2. Salah, maaf. Bendanya di ruang 1. Bayangannya pasti di ruang. Oke. Perhatikan soal yang nomor 2 lagi nih. Ini benda di ruang 1. Pasti bayangannya di ruang 4. Di sini teman-teman bayangannya. Nah, ditunjukkan dengan apa? Ini minus. S aksennya minus, berarti dia di ruang 4. Ya, makanya sifatnya adalah maya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, teman-teman, bentar, kita kasih pembatas dulu. Soal nomor 3, teman-teman bisa lihat di sini adalah cermin cembung ya. Ini udah ada infonya. Semoga nggak terlalu kecil nih tulisannya. Nah, benda kalau untuk cermin cembung itu pasti di ruangan 4. Nggak boleh benda di ruangan 1, 2, 3 karena ini belakang cermin untuk cermin cembung ya, untuk cermin cembung. Sehingga objek ataupun benda harus di ruang 4. Ini ruang 4. Dan bayangannya pasti di ruang 1 karena total jumlah posisi benda dan bayangan itu selalu 5. 4, posisi 4 bendanya, pasti bayangannya di posisi 1, pasti ini. Nah, kita buktikan. Oke. Di sini informasinya kita udah tahu ini adalah F, dan kalau cermin cembung ini berarti minus ya. F-nya itu minus 12.
Ya, terus kita punya di sini adalah S ya, S-nya 6 cm. Terus kita punya lagi ini H-nya 3 cm. Oke, kita lanjut mencari jarak bayangan. Kita punya jarak bayangan, kita bisa hitung dengan rumus 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Kita masukkan nilainya teman-teman. F-nya negatif 12, S-nya adalah 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 12. Yang depan minusnya dikeatasin ya. Jadi minus 1 jadinya yang atas. Terus semacam ini dan berarti minus 3 per 12. Dan S aksen berarti 12 per minus 3 yaitu sama dengan minus 4. Nah, teman-teman bisa lihat di sini minus 4 cm berarti dia di belakang cermin bayangannya. Ya, bayangannya di belakang cermin. Terus berikutnya kita punya pertanyaan lagi perbesaran. M perbesaran S aksen per S. Kita masukkan nilainya. S aksennya adalah minus 4 per S-nya adalah mana S-nya 6. Jadi kita punya nilainya adalah 2 per 3. Tanda mutlak ini yang garis ini ya teman-teman, itu merubah nilainya menjadi positif. Oke, jadi minus 4 per 6 tanda mutlak menjadi 2 per 3. Ini perbesarannya adalah 2 per 3 kali. Nah, berikutnya tinggi bayangan. Tinggi bayangan kita punya dari rumus yang di atasnya juga, ini yang nomor 2. Kita punya H aksen sama dengan M kali H. M-nya adalah 2 per 3, H-nya adalah berapa? Hanya 3. Dan ternyata sama dengan 2 ya, 2 cm tinggi bayangan. Nah, sekarang sifat dari bayangan. Teman-teman, cermin cembung sifat bayangannya itu akan selalu seperti ini. Apa aja itu? Pertama, lihat SI-nya, lihat S aksennya. Kita punya minus 4, berarti dia maya. Kalau maya pasti tegak. Selanjutnya diperbesar atau diperkecil. Lihat ini. Lebih kecil dari 1 kah atau lebih besar? Ya, lebih kecil dari 1. Dia pasti diperkecil. Itu analisis dari M. Ataupun kita bisa lihat ini. Ini ruangan objek atau ruangan benda itu 4. Ruangan bayangan itu di 1. Mana nih? Minus 4 itu kan di 1. Karena jaraknya dari dari cermin ke sini ini kan minus 12. Nah, di sini minus 4 berarti ya di antara cermin sama F, yang berarti dia sifat bayangannya adalah diperkecil karena dari ruangan 4 menuju ruangan 1. Pasti sifatnya adalah diperkecil. Gitu ya teman-teman, ini soal nomor 3. Oke, kita lanjut lagi soal yang nomor 4. Nah, ini pemahaman ya. Pemahaman. Teman-teman, kita tegaskan lagi nih. Di sini ada ruangan 1, ada ruangan 2, ada ruangan 3 di sini. Dan ada ruangan 4 di belakang cermin. Untuk cermin cekung ini ruangan 4 ya, yang di belakang cermin. Ya, ruangan cermin cekung. Kalau cermin cembung, untuk cermin cembung ya, seperti halnya nomor 5 ini tetap ruangan 1, ini ruangan 2, ini ruangan 3. Nah, ruangan 4 di sini. Nah, ruangan 4 ini itu di depan cermin untuk cermin cembung ya. Depan cermin. Nah, ruangan 1, 2, 3 itu belakang cermin. Oke. Nah, untuk cermin cekung yang nomor 4 ini
Ruangan 1, 2, 3 itu depan cermin, ruangan 4 tuh belakang cermin. Ini penjelasan yang barusan bisa difahami banget ya teman-teman ya. Kalau perlu di pause, di replay lagi antara cekung dan cembung ini, silakan difahami banget ya. Untuk ruangan cermin cekung, ruangan 1, 2, 3 itu depan cermin, ruangan 4 belakang cermin, cermin cekung. Untuk cermin cembung, ruangan 4 itu depan cermin, ruangan 1, 2, 3 itu belakang cermin untuk cembung. Oke, kita lanjut. Di soal nomor 4. Soal nomor 4. Benda di ruangan 3. Ruangan 3 ya. Benda ruangan 3. Mengulang teori di part sebelumnya, kalau jumlah posisi benda ditambah posisi bayangan itu akan selalu sama dengan 5. Ini rumus nih ya. Ini rumusnya ini. Jumlah posisi benda ditambah posisi bayangan itu selalu 5. Soal nomor 4, benda di ruang 3. Pasti bayangannya di ruang 2 pasti. Pasti di sini bayangannya, di ruang 2 dan posisinya pasti kayak gini. Kok tahu terbalik? Nah, kita lanjut dulu ya. Di sini kan nggak ada angka-angkanya berapa jarak benda, berapa fokusnya, nggak ada. Kita menganalisis ruangan di soal ini. Tentukan sifat dari bayangan benda yang berada di depan cermin cekung seperti di atas. Oke. Benda ruangan 3. Benda ruangan 3. Oke, benda ruangan 3. Bayangan, karena ini selalu sama dengan 5, pasti ini adalah ruangan 2. Pasti. Ya. Terus sifat bayangannya bagaimana? Bayangan di ruang 2 ini depan cermin. Dan berarti sifat yang pertama adalah nyata. Sifat yang pertama adalah nyata. Kalau nyata itu pasti terbalik. Pasti. Ya, dihafalkan tuh. Kalau nyata pasti terbalik, kalau maya pasti tegak. Terus sifat yang terakhir, sifat ada 3 ya. Antara nyata atau maya yang pertama, antara tegak atau terbalik yang kedua, dan yang ketiga adalah diperbesar atau diperkecil. Nah, untuk soal nomor 4, dia pasti diperkecil. Dari mana? Analisis ruangan. Ruangan benda 3, ruangan bayangan 2. Dari 3 menuju 2 itu makin kecil, berarti sifat bayangannya adalah diperkecil. Oke, ini sifat bayangannya. Begitu ya. Kurang paham lagi, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 sengaja tidak saya kasih soal kita biar bisa langsung memahami bareng-bareng ya. Kita coba. Cermin cembung. Saya tadi sudah sampaikan ruangan 4 itu depan cermin untuk cermin cembung. Ruangan 4 itu depan cermin. Jadi benda pasti dan harus di sini. Benda harus di sini. Nggak boleh benda itu di ruangan 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 untuk cermin cembung itu adalah belakang cermin. Kalau kita bercermin di belakang cermin, ya nggak ada efeknya. Jadi harus di depan cermin kalau kita bercermin ya. Bayangkan aja kalian bercermin di belakang cermin, yang nggak ada efeknya ya. Gitu ya teman-teman. Jadi benda harus di ruangan 4 karena ini depan cermin. Nah, secara teori yang ini ya, kita punya ruangan dari bendanya di ruang 4, pasti bayangannya di ruang 1. Dan saya bisa prediksikan dia pasti tegak, pasti menghadap ke atas. Sifat dari bayangannya pertama itu maya. Tulisan saya ini ya. Maya. Sifat yang pertama maya. Kenapa? Karena bayangan di belakang cermin. Ruangan 1, 2, 3 kan di belakang cermin ya. Maya. Terus yang kedua, kalau maya itu pasti tegak.
ya. Tegak itu hadap atas sama dengan objeknya atau bendanya. Nah ini yang saya garis bawahi juga ya teman-teman. Kalau nyata pasti terbalik, kalau maya pasti tegak, itu pasti satu pasang. Dan sifat yang ketiga itu adalah diperkecil, karena dari ruangan 4 menuju ruangan 1. Objeknya di ruang 4, bayangannya di ruang 1. Pasti ini diperkecil. Oke. Dan teman-teman hafalkan ini juga. Untuk cermin cembung itu pasti sifat dari bayangannya pasti ini nggak akan berubah kemana-mana, pasti. Karena objek atau benda itu pasti dan harus di ruang 4. Nggak ada objek di ruang 1, objek di ruang 2, objek di ruang 3, nggak ada. Karena itu belakang cermin, nggak akan ada ngefeknya bercermin di belakang cermin. Berbeda dengan cermin cekung yang ini, benda bisa aja di ruang 3, benda bisa aja di ruang 2, benda bisa aja di ruang 1, karena ruangan 1, 2, 3 ini adalah ruang depan cermin. Dan benda bisa di 3 ini. Tapi benda nggak bisa di ruang 4 untuk cermin cekung ya, karena ruang 4 belakang cermin. Oke, gitu ya teman-teman, semoga paham. Kalau belum paham di pause, di replay lagi, difahami lagi, ataupun kalau kurang jelas bisa chat di kolom chat di bawah ya. Next, untuk berikutnya tetap soal nomor 5. Ini memahamkan aja gimana bisa paham ya. Cermin cekung di sini, cermin cekung berarti ini ruangan 1, 2, 3 itu depan cermin ya. Kalau objek di sini, benda di sini, ruangan 1 ini ya, pasti bayangannya di sini. Pasti ini. Dan ini sifatnya yang pertama apa teman-teman? Pasti maya. Yang kedua, kalau maya pasti tegak. Yang ketiga pasti diperbesar, karena dari ruangan 1, ruangan yang kecil menuju ke ruangan 4 yang lebih besar. Pasti ini teman-teman ya. Kita lanjut, ini memahamkan, saya hapus ini supaya kalian paham. Keadaan kedua, benda di ruangan 2. Kalau benda di ruangan 2, bayangannya pasti di ruangan 3. Pasti di ruangan 3, karena rumus yang ini teman-teman ya. Itu ya, 2 sama 3 totalnya kan 5. Nah ini benda ya tadi ya, benda. Dan ini yang bawah tuh bayangan. Berarti sifatnya ini adalah nyata, karena bayangan di depan cermin. Ruangan 3 kan depan cermin ya. Selanjutnya setelah nyata, kalau nyata pasti terbalik. Kenapa nih layar saya bentar. Kalau nyata pasti terbalik. Oke, terbalik ya. Dan selanjutnya analisis ruangan untuk diperbesar atau diperkecil. Ini ruangan 2 menuju ruangan 3, itu pasti diperbesar. Pasti kayak gini teman-teman ya, pasti kayak gini. Oke, selanjutnya keadaan yang ketiga, benda berada di ruangan 3, pasti bayangannya di ruangan 2. Pasti ini benda ya, pasti bayangannya di ruangan 2, pasti ini, karena totalnya selalu 5 teman-teman ya. Yang ini rumus yang di atas ini nih ya. Dan sifatnya yang pertama itu pasti nyata, karena bayangan di depan cermin berarti nyata. Selanjutnya terbalik. Kalau nyata pasti terbalik, dan ini pasti diperkecil. Gitu ya teman-teman. Jadi sifat dari bayangan itu ditentukan sekali dengan rumus posisi dari bayangan ini.
Silakan difahami lagi, kalau kurang paham bisa diulang lagi, digeser lagi sesuai yang kalian mau paham. Kalau masih kurang paham lagi, bisa kita ngobrol di kolom chat. Oke, terima kasih teman-teman, semoga kali ini bisa memahamkan kalian semuanya. Thank you.